Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu melanjutkan kegiatan kemarin tentang menulis karangan deskripsi. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar menulis karangan, yaitu dengan mengunjungi ruang kepala sekolah. Kemudian setelah kalian mengunjungi ruang kepala sekolah, kalian mengamati apa yang ada di ruang kepala sekolah. Nah, Bu Guru melihat hasil dari karangan kalian kemarin sudah bagus, tetapi mungkin hari ini kita akan belajar lebih baik lagi. Kemudian hasil karangan yang kemarin, mungkin ada yang bisa membacakan Bu Guru di depan. Siapa yang di belakang? Lina maju di depan, bawa karangannya. Ya. Ruang kepala sekolah. Ukuran ruang kepala sekolah adalah 7M kali 2M. Di dalam ruang kepala sekolah terdapat banyak pajangan. Ada piala, meja, kursi, ada buku cerita, ada pulpen, dan ada kamar mandi. Ada pot, ada gambar presiden dan wakil presiden. Ada kipas angin dan ada juga etalase. Ada juga untuk membaca, tapi harus tertib. Dan tidak boleh merusak apapun di ruang kepala sekolah. Terus kita boleh meminjam buku cerita. Kita harus dibalikin buku cerita dan saya pinjam kemarin. Terus kita menaruh buku dengan hati. Kalau kita minjam buku di ruang kepala sekolah, kita harus membersihkan etalase yang tempat menaruh buku. Itu lagi supaya rapi. Baca dengan lancar dan bisa membedakan tanda titik dan koma. Ya, tepuk tangan. Ayo, siapa yang berani yang lain? Ayo, siapa yang laki? Sini. Ya. Ruang kepala sekolah. Ukuran ruang kepala sekolah 1 meter kali 2 meter. Di dalam ruang kepala sekolah ada banyak piala dan banyak buku yang rapi, dan ada pajangan, dan ada kursi tamu, dan ada meja tamu, dan kursi dan meja kepala sekolah, dan ada pintu, dan ada foto presiden kita, dan ada foto wakil presiden. Ada kamar mandi kepala sekolah, dan ada pintu isi, dan ada kipas angin biar tidak kepanasan, dan ada lampu, dan ada banyak mainan di dalam etalase, dan ada juga buku di etalase meja di kepala sekolah, dan ada meja, dan ada dan Ya, tepuk tangan untuk Pak Isi. Coba mana karangannya Lina tadi? Karangannya Lina tadi mana? Bu Guru coba lihat dulu ya. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan ada Nur Azlina membaca cerita tentang ruang kepala sekolah. Dapat tidak kalian bayangkan apa yang ada di ruang kepala sekolah tersebut? Akan tetapi dalam tulisan ini belum semuanya menggambarkan tentang ruangan kepala sekolah. Nah, sekarang dari tulisan ini Bu Guru yakin yang lain juga Bu Guru lihat masih belum lengkap ya isi karangannya. Hari ini kita akan belajar menulis karangan deskripsi berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu maksudnya kita akan melihat tempat yang akan kita tulis. Nah, setelah kita akan melihat
tempat tersebut, barulah kita bisa menulis sebuah karangan. Nah, tujuannya kita hari ini, belajar hari ini adalah kalian dapat membuat judul karangan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian bisa membuat judul, kalian akan bisa membuat kerangka karangan. Apa saja yang akan kita tulis dalam sebuah karangan, harus ada kerangkanya. Baru kita akan bisa menulis karangan dengan kalimat yang runtut. Runtut itu artinya yang teratur, ya, yang bagus, yang tepat, ya. Nah, contoh karangan deskripsi. Kemudian kita akan baca bersama-sama. Lalu dari contoh karangan inilah, coba perhatikan, halo. Dari contoh karangan inilah kalian akan membuat karangan deskripsi. Ya. Nah, dari contoh karangan ini bisa kalian lihat apa saja yang diceritakan dalam karangan deskripsi. Ya. Coba sebelum kita akan pergi ke tempat objek untuk mengamati dan bertanya pada narasumber, sebelumnya kita akan amati dulu contoh karangan deskripsi yang ada atau buku. Coba semua berbagi dulu. Di sini ada 4 hal yang harus kalian tanyakan. Jadi bagi satu kelompokmu ini menjadi 4, ya. Jadi 4. Yang pertama ada yang akan mengamati tentang keadaan bangunan. Yang pertama, yang kedua ada yang akan mengamati tentang isi atau peralatan yang ada di dalam ruangan. Ruangan yang dikunjungi tentunya, ya. Yang ketiga, petugas yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang keempat, kegiatan yang ada di ruangan tersebut. Nah, guru bagi ini bisa dibuka sesuai dengan kelompoknya. Ketua kelompok memegang yang di depannya, yang lain bisa dibuka dibagi, ya. Satu lembar. Ya, silakan. Nah, siapa yang
Nomor 1 apa yang akan kalian tanyakan tentang apa? Bangunan. Yang nomor 2 tentang apa? Bangunan. Yang ketiga tentang apa? Tugas ruangan. Kegiatan ruangan tersebut. Inilah yang kita katakan kerangka karangan. Apa? Kerangka karangan. Jadi apa itu kerangka karangan? Pokok yang akan kita ceritakan. Bagian-bagian pokoknya pada alinea pertama kalian akan menceritakan tentang keadaan tempat boleh juga kalau kalian mau tambah. Kira-kira ada yang mau nambah tidak? Nah, nanti sambil kita mengamati, sambil kita bertanya pada narasumber, nanti kalau ada yang lain-lain jawaban dari narasumber, boleh kalian jadikan alinea kelima. Mungkin ada lomba-lomba yang diikuti. Yang bertugas mengamati yang pertama berkumpul dengan yang bertugas mengamati yang pertama dari kelompok lain juga. Jangan dengan kelompoknya saja, ya. Ya, bawa. Ayo, sekarang kita berangkat. Enak sekali. Tentang mana dia? Tentang nomor 1 dulu dari satu. Itu mana yang satu? Ukuran bangunannya 2 kali 7. Yang 2 itu lebarnya. Ya, yang 7 meter itu panjangnya. Ya, untuk perinciannya 2 meter lebarnya dan panjangnya 7 meter. Ukuran bangunannya. Ya, jadi isi bangunan untuk perpustakaan, ya buku-buku, pegangan guru, sama buku pegangan siswa, dan hanya beberapa ada buku-buku bacaan mungkin yang untuk anak-anak SD. Terima kasih ya atas kedatangan semuanya ya, anak-anak kelas berapa nih? Nah, ya. Terima kasih atas kunjungannya ke ruang UKS ya, yaitu ruang usaha kesehatan sekolah. Ada yang mau bisa bantu? Banyak-banyak bertanya. Ya, ya, boleh. Oh, jadi KS kita ini adalah ukurannya untuk dari 8 meter ya. Panjangnya 7, lebarnya 8 ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau jendela UKS ya seperti yang lihatnya bisa kalian hitung sendiri, coba ya, di sini ini berapa yang di sebelah? 3. Kalau di sebelah sana berapa? Ya, jendela yang UKS kita ini jumlahnya 6 ya, ventilasi jendelanya ya. Oh, warna pintu UKS ya, nah, sebetulnya ini lihat kalau yang warna kusennya ini itu ada namanya kopi brown ya, yang warna kusennya, sedangkan pintunya ini coklat ya, coklat gula ya. Apa? Oh ya, jadi kalau jelaskan sedikit ya. Jadi di sini di UKS kita ini ya ada petugasnya ya, anak semua ada kelas 4, ada kelas 5 dan ada kelas 6 ya. Nah, mereka ini nanti secara
itu ya, yang dari kelas 4 itu ya, ada temannya itu namanya dokter kecil ya, ada yang dokter kecil ini tugasnya nanti ya menangani yaitu pertolongan pertama ya pada kecelakaan ya, mengobati, nanti ada dokter yang mengobati ya, yang di sini ditangani di UKS ini yang sama dokter kecil itu adalah menangani tentang apa? Pertolongan pertama ya, pertama misalnya ada temannya yang jatuh ya, dan diberikan pertolongan pertama itu buat dari dokter kecil. Ada Juru pemilah sampah ya, ada juga Jumila. ada juga Jumila ya. Ada Jenderal Sehat ya. Nah, seperti yang kamu lihat ya, seperti yang kalian lihat, ini banyak ya peralatan yang ada di dalam UKS. Nah, kamu tunjukkan contohnya di sana yang ujung ya. Ini torso ya. Nah, itu hewan atau manusia. Nah, Sedikit ceritanya. di sini juga ada bahan-bahan obat-obatan ya. Obat-obatan. Namanya itu ada betadine ya. Obat-obatan siapa yang Nah, tadi kan kegiatan UKS sudah kamu jelaskan juga ya tentang tugas-tugasnya itu juga ya. Dan selain itu tadi ada kegiatan ya, selain tadi ya ada juga ada kegiatan Jumila? ya, selain itu juga ada lomba-lomba kita ya. Pertolongan pertama. Iya, melihat kondisi fisik lingkungan kita juga ya. Yang namanya fisik lingkungan, kondisi umumnya ya, kondisi sekolah kita ya. Itu tugasnya Jenderal Sehat itu ya. Sekitar sekolah ya. Nah, itu tugasnya Jenderal Sehat. Jaga ada kegiatan Jenderal Sehat. Dan juga di sini ya, selain tadi itu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan lomba. Sampai pintar ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi lomba apa saja ya? Jadi kemarin juga ya, tahun yang lalu kita sudah mengadakan lomba ya sikat gigi ya, lomba sikat gigi ya. Terus ada lomba cuci tangan pakai sabun ya. Itu ya. Nah, isi-isi peralatan ya, tadi alat ya. Jadi ada timbangan, ini ada tandu ya. Tandu. Jadi tadi ini tandu ya. Untuk menandu ya, temannya yang kena kecelakaan atau yang sakit ya. Misalnya ada di luar yang jatuh, nggak bisa berdiri, baru kita tangkap pakai bawahnya tandu ya. Panjang tempat tidur ya. Ini untuk apa? Tempat? Iya, tempat memeriksa ya, memeriksa pasien ini ya. Tempat memeriksa pasien yang mengalami sakit ya. Nah, ini ya, dokumenter ya, alat untuk mengukur ya. Ada juga ini tensi ya. Ini alat untuk mengukur tinggi rendahnya darah ya, di UKS ya. Nah, jadi penanggung jawabnya sudah ada ya, koordinatornya ya. Jadi ada dari bapak dan ibu guru dan juga dari anak semua ya. Penanggung jawabnya adalah ibu kepala sekolah ya. Kepala sekolah di sini. Nah, di bawahnya itu ada koordinatornya ya. Kalian tadi
bicara ya sebelum kita lanjutkan. Kalian tadi masing-masing kelompok kan sudah mendapatkan jawaban ya dari narasumber maupun yang kalian amati sendiri, amati langsung pada ruang UKS maupun ruang perpustakaan. Jawaban dari narasumber atau yang kalian amati itu nanti akan menjadi
Sebelum yang lainnya nanti Bu Guru akan suruh yang lain maju. Coba kita baca tulisannya Rasti. Tulisannya Rasti, perpustakaanku tercinta. Ukuran bangunan perpustakaan 2 meter kali 7 meter, lebar 2 meter dan panjang 7 meter. Warna cat temboknya adalah oranye. Bahan atap perpustakaan adalah seng agar membaca buku tidak kepanasan. Warna pintu perpustakaan adalah biru muda. Jadi pada alinea pertama sudah menggambarkan tentang keadaan bangunan. Alinea kedua, di dalam perpustakaan ada banyak buku-buku, buku pelajaran, buku cerita dan seterusnya. Yang ketiga, yang bertugas di dalam perpustakaan adalah Pak Guru Hafizal dan Ibu Guru Nurdiana. Pak Guru Hafizal bertugas membersihkan buku, merapikan buku dan seterusnya. Alinea keempat, setelah kami selesai olahraga, kami berkunjung ke perpustakaan. Kegiatan perpustakaan. Jadi tulisan ini sudah lebih baik daripada yang kemarin.
satu lembar